Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, pada pertemuan pagi hari ini pelajaran IPA kita tetap membahas materi di bab 8 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang tekanan pada zat padat. Maka pada pagi hari ini kita akan fokus mempelajari tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair ada 3 materi pokok nanti. Ada tekanan hidrostatis dan ada hukum Archimedes, kemudian ada hukum Pascal. Namun pada pertemuan kali ini kita fokus pada 2 materi, tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Apa itu tekanan hidrostatis? Kita pahami ini. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair. Seberapa besarnya itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan kedalaman. Benda ketika berada di dalam zat cair, maka dia akan mendapatkan tekanan hidrostatis ini. Semakin besar massa jenis zat cair dan semakin dalam zat cair atau semakin dalam posisi benda di dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan zat cair yang diterima oleh benda tersebut. Perhatikan gambar ini. Ada 3 orang. 1 berada di atas, 2 menyelam dengan kedalaman H2, sedangkan orang yang ketiga menyelam dengan kedalaman yang paling dalam. Maka dari 3 orang ini yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar adalah orang yang ketiga, yaitu orang yang menyelam paling dalam. Sedangkan yang kedua menyelam agak di permukaan akan mendapatkan tekanan hidrostatis yang lebih ringan, karena tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh seberapa dalam benda itu keberadaannya di dalam air. Orang yang pertama jelas dia tidak mendapatkan tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar ini. Sebuah tabung, kemudian diberi lubang A paling atas, B di tengah, dan C paling bawah. Tabung ini ketika diisi air, maka lubang C akan memancarkan air paling jauh. Mengapa C paling jauh? Karena C berada di paling bawah. Ketika dia berada di paling bawah, maka dia akan menerima tekanan hidrostatis paling besar. Nah, ketika di bagian C menerima tekanan paling besar, maka airnya akan memancar paling jauh dibandingkan dengan B dan A. Nah, A karena ada di permukaan, tekanan hidrostatisnya atau kedalaman airnya paling kecil, sehingga pancaran airnya juga paling lemah. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut. Karena tadi tergantung dari massa jenis, kemudian gravitasi, dan juga kedalaman atau ketinggian zat cairnya. Tekanan hidrostatis dirumuskan P tekanan hidrostatis sama dengan rho massa jenis air, kemudian G ini gaya gravitasi, dan H adalah tingginya atau kedalaman benda di dalam air. Perhatikan contoh soal ini. Misalnya ini, seekor ikan berada di bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 km, 1000 kilo per meter kubik, dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Tekanan hidrostatis yang diterima ikan ada
berapa ketika berada di titik H. Kita lihat di gambarnya. Titik H itu ada pada kedalaman 80 cm. Sehingga dari soal bisa diketahui bahwa massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, dan jarak ikan dari permukaan atau ketinggian atau kedalaman ikan pada titik H adalah 80 cm. Sehingga kalau dijadikan meter adalah 0,80 meter. Kemudian ditanya berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan pada titik G. Maka untuk menghitungnya kita tulis rumusnya dulu. P sama dengan rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 0,8 sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Pemahaman yang kedua yang harus kita pahami yaitu tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berbunyi sebuah benda yang dicelupkan atau dimasukkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, maka akan mendapatkan gaya ke atas, gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita pahami maksud dari hukum Archimedes ini. Perhatikan gambar ini. Sebuah balok, anggap saja ini batu bata. Sebuah balok batu ditimbang dengan raca pegas, misalnya beratnya 5 kg. Kemudian batu ini dimasukkan di dalam air. Setelah balok batunya dimasukkan di dalam air, ternyata beratnya tidak 5 kg. Beratnya tinggal 3 kg. Kok hilang 2 kg? Nah, 2 kg itu karena ketika benda ini dimasukkan dalam air, dia mendapatkan dorongan ke atas. Dia mendapatkan gaya ke atas atau yang disebut dengan gaya apung. Nah, ternyata ini setelah diteliti oleh seorang ahli pakar fisika yang namanya Archimedes, air yang tumpah ini dimasukkan dalam suatu wadah, kemudian air yang tumpah ini ditimbang. Ternyata ini setelah ditimbang beratnya 2 kg. Sama dengan besarnya gaya apung atau gaya tekan ke atas yang diterima benda ketika benda itu dimasukkan di dalam air. Sehingga kita kembali lagi pada bunyi hukum Archimedes. Suatu benda ketika dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya ke atas, akan mendapatkan dorongan ke atas. Berapa besar dorongannya ke atas? Sama dengan besarnya berat zat cair yang dipindahkan. Kalau zat cairnya penuh, berarti sama dengan beratnya zat cair yang ditumpahkan. Seperti pada contoh ini tadi, ini tumpahnya ditimbang 2 kilo, ternyata balok ini beratnya yang semula 5 kilo tinggal 3 kilo. Karena mendapatkan dorongan ke atas sebesar 2 kilogram. Perhatikan, mungkin kalian pernah berenang dengan teman-teman kalian di kolam renang. Ketika di dalam kolam renang, kalian menggendong atau mengangkat tubuh teman kalian, maka tubuh teman kalian akan terasa ringan. Mengapa terasa ringan? Karena tubuh teman kalian yang ada di dalam kolam renang sudah mendapatkan gaya apung, mendapatkan dorongan ke atas. Berapa besarnya? Ya sama dengan air yang ditumpahkan ketika misalnya misalnya mandi di bak mandi. Airnya diisi penuh, kemudian kalian masuk ke dalamnya, maka airnya akan tumpah.
Air yang tumpah itu kalau ditimbang maka beratnya akan sama dengan gaya dorong ke atas atau gaya apung yang diterima ketika tubuh masuk ke dalam air. Perhatikan konsep ini. Benda kalau dimasukkan di dalam air itu bisa terapung, bisa tenggelam, atau bisa melayang. Ketika benda dimasukkan di dalam air, sekali lagi benda akan mendapatkan gaya apung atau disingkat dengan FA. Ini gaya dorongan ke atas. Berapa besarnya? Besarnya adalah sama dengan zat cair yang ditumpahkan. Bayangkan ini kalau gelasnya penuh, benda ini dimasukkan dalam air, maka airnya akan tumpah. Itu kalau ditimbang, maka itu adalah besarnya gaya apung, besarnya dorongan ke atas. Sedangkan beratnya benda dilambangkan dengan W. Benda akan terapung jika gaya apungnya, gaya tekanan ke atasnya lebih besar daripada berat benda. Perhatikan gambar yang tengah. Benda akan melayang jika gaya apungnya sama dengan beratnya benda. Saya ambil contoh, misalnya tumpahan air ketika dimasukkan benda sebesar ini 1 kilo, maka pada gelas yang pertama berat bendanya tidak ada 1 kilo. Berat bendanya tidak ada 1 kilo, mendapatkan dorongan 1 kilo, maka bendanya terapung. Pada gelas yang tengah, gelas yang kedua, bendanya 1 kilo, mendapatkan dorongan juga 1 kilo, maka bendanya melayang-layang di dalam air. Pada gelas nomor 3, dorongan ke atasnya 1 kilo, tapi bendanya beratnya lebih dari 1 kilo. Batu, besi misalnya, itu dengan besar yang sama dengan kayu atau dengan benda lain, maka dia akan tenggelam karena beratnya lebih besar dibandingkan dengan gaya apungnya, dibandingkan dengan gaya tekan ke atasnya. Atau kalau dilihat dari massa jenisnya, massa jenis itu adalah kerapatan benda. Air tawar dibandingkan dengan air laut, itu massa jenisnya lebih besar air laut. 1 liter air tawar ditimbang itu 1 kilo persis. 1 liter air laut ditimbang 1 kilo lebih. Minyak goreng atau bensin premium misalnya, 1 liter ditimbang tidak ada 1 kilogram. Makanya ketika dicampur dengan air, maka dia akan terapung karena massa jenis minyak, massa jenis dari premium lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat air. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Beberapa teknologi yang memanfaatkan prinsip dari hukum Archimedes, misalnya kapal. Perhatikan, kapal sebesar ini kalau ditimbang beratnya bisa ratusan ton. Kok bisa terapung, kok tidak tenggelam? Padahal ini bahannya dari besi. Perhatikan gambar di sebelah ini. Ini gambar sketsa dari kapal laut. Bagian yang diarsir berwarna hitam itu adalah bagian yang tenggelam di dalam air. Bagian yang tenggelam di dalam air ini kalau dihitung volumenya, mungkin volumenya bisa sampai 500.000 meter kubik. Air 500.000 meter kubik itu kalau ditimbang beratnya bisa 500 ton.
kalau kapal ini beratnya hanya 300 ton, maka kapal ini akan terapung karena kapal ini mendapatkan tekanan ke atas sebesar 500 ton. Padahal berat kapal hanya 300 ton meskipun terbuat dari besi, sehingga meskipun ada yang ditambahi beban benda apa saja dimasukkan di kapal, pokoknya tidak melebihi 500 ton, maka kapal itu akan tetap terapung. Contoh lain, misalnya kapal selam. Nah, kapal selam ini bisa terapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam. Karena di dalam kapal selam ada tabung yang berisi udara. Ketika tabung ini dipenuhi dengan udara, maka kapal selam akan naik ke atas menjadi kapal yang terapung. Ketika tabung udaranya dikurangi, diganti dengan air, maka akan melayang. Ketika tabungnya diisi dengan air penuh, maka kapal itu akan tenggelam. Di dalamnya sudah disiapkan pompa yang berisi angin tekanan tinggi, sehingga kalau ingin naik ke atas lagi, tabung berisi air akan dipompa dengan udara. Ketika sudah berisi udara, maka kapal selam akan naik ke atas menjadi terapung lagi. Contoh yang lain misalnya jembatan ponton. Jembatan ponton itu adalah jembatan yang tanpa kaki. Jembatan ini dibangun di atas tabung-tabung berisi udara, sehingga kalau airnya pasang, airnya naik, maka jembatannya akan naik. Kalau airnya turun, airnya surut, maka jembatannya juga akan turun. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati, dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.